Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Di video kali ini kita akan membahas sedikit informasi hati-hati Bapak Ibu juga terkait Pemda yang mengontrak SK P3K hanya 1 tahun. Padahal boleh dikontrak 1 tahun itu hanya untuk P3K jenis ini saja. Dan kita juga akan mengupdate beberapa penyerahan SK dan update NI P3K terkini. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui hari-hari belakangan ini kita sudah mulai melihat penyerahan SK diserahkan di beberapa tempat yang praktek BKN-nya sudah selesai untuk NI P3K. Contohnya ini ada penyerahan SK di tanggal 27 Juni kemarin juga, yaitu di Labuhan Batu sebanyak 642 guru. Kemudian juga ada ini Susanti bahagia bisa langsung serahkan SK kepada 371 P3K tenaga guru. Ini di Kandek 6 semua ya, yang tadi juga 6, yaitu ini daerah mana nih, Pematang Siantar ya, sudah diserahkan. Kemudian ada juga ini daerah Tegal, Kandek 1, 1453 P3K guru di Tegal, terima SK pengangkatan, pesan Umi Azizah Bupati. Nah, kemudian kita juga sudah melihat beberapa dokumentasi penyerahan SK di beberapa daerah yang sudah sangat berbahagia. Namun tentu saja itu baru segelintir Bapak Ibu penyerahan SK di daerah-daerah ini. Di samping banyak sekali daerah yang masih belum diserahkan SK-nya, juga ada satu persoalan yang mesti Bapak Ibu waspadai selain daripada kesalahan SK adalah di mana Bapak Ibu nanti Pemdanya akan mengontrak Bapak Ibu dalam SK itu selama 1 tahun saja. Nah, jangan sampai Pemda Bapak Ibu mengontrak 1 tahun ya, karena memang nanti akan menimbulkan banyak kerugian bagi Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan bahas Bapak Ibu terkait kontrak kerja yang apabila Pemda mengontrak Bapak Ibu selama 1 tahun. Dan sebenarnya siapa sih yang boleh dikontrak 1 tahun? Kita akan cek dan bagaimana tanggapan BKN. Selain itu nanti kita di akhir video akan lihat update penetapan NP3K terbaru yang disampaikan untuk hari ini Bapak Ibu. Pertama adalah berkaitan dengan dilema ASN P3K. Tentu saja kita mengetahui P3K adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, kata-kata perjanjian kerja inilah yang menyebabkan Bapak Ibu adalah terikat dengan kontrak ya. Jelas di sini. Karena ada kata-kata perjanjian kerja. Nah, ini sesuai dengan Permen PAN RB nomor 28 tahun 2021 terkait pengangkatan P3K khususnya fungsional guru. Di pasal 42 menyebutkan masa hubungan perjanjian kerja Bapak Ibu ini nanti adalah paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Nah, kata-kata inilah yang menjadi dasar Pemda dapat menetapkan SK Bapak Ibu kurang dari 5 tahun karena memang ada kata-kata paling singkat 1 tahun. Nah, ini celah untuk Pemda dapat memberikan kontrak sesuai dengan kemauan Pemda. Meskipun saat ini kita dengar Bu Nunuk sedang memproses ya, mudah-mudahan saja terkabul, di mana Kementerian Pendidikan juga akan menghapus masa kontrak ini. Ini yang diharapkan oleh rekan-rekan guru honorer semuanya. Namun prosesnya tentu tidak semudah itu. Lalu kita lihat Bapak Ibu penyebab diantara mengapa Pemda mengontrak Bapak Ibu itu hanya 1 tahun atau kurang dari 5 tahun. Di sini kita lihat pertama, kontrak 1 tahun itu diberikan karena faktor usia. Nah, ini kita pahami bahwa apabila Bapak Ibu memiliki usia 58, 59 tahun, udah tinggal 1 atau 2 tahun lagi menjelang pensiun, maka otomatis Bapak Ibu tidak mungkin diperpanjang sampai 5 tahun. Tapi kalau Bapak Ibu memiliki umur yang sangat memungkinkan untuk diperpanjang 5 tahun, maka seharusnya dapat diperpanjang 5 tahun. Ini faktor pertama yang mungkin pasti dapat diterima. Kemudian yang kedua yang mungkin tidak dapat diterima adalah karena kekhawatiran Pemda atas kemampuan membayar gaji dan tunjangan P3K. Kita ketahui gaji dari DAU yang memang ini dari APBN. Namun untuk tunjangan ya Bapak Ibu, untuk tunjangan ini adalah dari daerah ya. Oleh karena itu kekhawatiran daerah atas kemampuan untuk membayar gaji Bapak Ibu kalau dikontrak langsung 5 tahun berarti kan harus menjamin gaji dan tunjangan Bapak Ibu selama 5 tahun dengan mengurangi ataupun kontrak 1 atau 2 tahun itu mengantisipasi Pemda
agar dapat menyusun kembali perencanaan pembayaran gaji Bapak Ibu dalam jangka waktu setiap tahun. Walaupun untuk P3K 2023 ini tunjangan katanya sudah masuk ke gaji APBN DAU itu, namun ada juga sebagian daerah yang membayar TPP. Nah, keberatan membayar TPP inilah yang menyebabkan masa kontrak Bapak Ibu itu menjadi perhitungan. Lalu sebab ketiga diantaranya adalah kemungkinan adanya kepentingan politik. Nah, ini adalah karena kepala daerah yang memang mungkin tidak pro kepada honorer. Silakan Bapak Ibu mungkin bisa mengambil penilaian tersendiri bahwa bagi kepala daerah yang tidak pro kepada honorer, maka memang tidak boleh dikatakan tidak perlu kita dukung ya Bapak Ibu. Nah, ini menyebabkan kontrak Bapak Ibu sesuka hati diperpanjang hanya 1 tahun. Kemudian faktor keempat yang mungkin saja terjadi adalah karena memang lemahnya pengawasan pemerintah pusat terhadap dana DAU. Meskipun sudah diberitahukan bahwa dana DAU untuk P3K Guru itu sudah earmark ya, namun kenyataannya dana itu digunakan juga oleh Pemda untuk kepentingan lain. Nah, di sini sebagai bukti kita lihat Bapak Ibu ada 2 kasus terima SK ketua honorer menangis melihat masa kontrak. Rekan-rekan ini dikontrak hanya 1 tahun ya. Kemudian untuk di Blitar juga dikontrak 1 tahun, bahkan mereka tidak digaji sama sekali. Tentu saja juga termasuk THR yang tidak dibayarkan. Namun kabar baiknya Bapak Ibu di sini kita lihat bahwa para P3K nanti apabila akan diperpanjang kontrak tahun kedua, tahun ketiga itu tidak lagi dites. Nah, ini kabar baiknya ya dalam perpanjangan kontrak P3K. Ini sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan juga oleh Bapak Asisten Deputi Perencanaan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Pak Katmoko Arisambodo bahwa jika masa perjanjian usai, P3K Guru dapat melakukan perpanjangan kontrak di jabatan dan instansi yang sama. Nah, dengan catatan instansi jabatan yang sama untuk tidak dites lagi. Pada waktu perpanjangan di tempat yang jabatan yang sama, yang bersangkutan tidak perlu tes. Cukup masing-masing instansi memperpanjang masa kontrak tersebut. Kemudian kabar baik yang kedua bahwa masa kerja Bapak Ibu tidak putus ya. Ini bersambung terus dari masa sebelumnya sampai masa nanti Bapak Ibu diperpanjang. Jadi tidak ada masa putus kontraknya sehingga masa kerja keseluruhan itu nanti tetap akan tergabung. Kemudian yang ketiga juga dalam hal ini Bapak Ibu tentu diperpanjang hingga masa pensiun, yakni dalam kurun waktu 60 tahun. Jadi tidak perlu khawatir, cuma memang jadinya harus setiap tahun diperpanjang kontrak Bapak Ibu. Dan risikonya adalah khawatir saja Bapak Ibu akan diputus di tengah jalan ya kalau hanya 1 tahun 1 tahun. Kalau diperpanjang 5 tahun itu memang lebih sedikit aman, karena memang dalam jangka waktu 5 tahun cukup lama ya untuk Bapak Ibu diperpanjangkan kembali masa kontraknya. Nah, lanjut saja untuk informasi selanjutnya adalah terkait update Pertek NI P3K Guru. Ini ada update di Kanrek 2, yakni per 29 Juni 2023. Di sini Surabaya ya sudah 65%. Nah, kita cek Bapak Ibu daerah-daerahnya. Nah, di sini yang pertama adalah di daerah Bangkalan. Kita masih update terus meskipun yang sebagian besar sudah menyerahkan SK. Kita lihat di sini yang progres ACC dan tinggal sisa ya. Nah, seperti Bangkalan ini sudah habis semua ya, sudah habis. Kemudian Sumeneb juga sudah habis, Pamekasan sudah habis, Sidoarjo sama sekali belum ini. Belum ada Pertek yang di ACC. Kemudian Gresik sisa 125, ada BTS 68. Kemudian sudah siap semua Sampang, kemudian sisa sedikit 38 ini adalah Situbondo. Kemudian yang sudah selesai juga adalah Pasuruan. Bojonegoro sendiri sama sekali belum di ACC, sedangkan wilayah lain seperti Jember, Jombang, Blitar, dan Mojokerto ini semua pada prinsipnya sudah selesai Bapak Ibu, hanya ada sisa sedikit saja proses di Blitar dan BTS-nya ada 31. Kemudian daerah lainnya adalah Ponorogo, ini juga sudah selesai, sisa 2 saja. Kemudian Magetan sudah selesai, Ngawi, Madiun, Nganjuk, Trenggalek, Tulung Agung ini sudah selesai. Kemudian daerah Kediri ini ada 39 yang sisa BTS 25. Kemudian juga yang sudah siap adalah Lumajang, sisa BTS 16 saja. Kemudian yang belum diproses adalah di daerah Probolinggo ya, belum ada ACC. Malang masih ada proses 907.
BTS 21, kemudian Banyuwangi sudah siap ini. Bondowoso juga masih ada sisa 363 BTS 10. Kemudian daerah lain, Surabaya sendiri, ini masih proses Bapak Ibu, baru ACC 72 saja, 2.324, sedangkan Pemkot Batu, Blitar, Probolinggo, kemudian Pasuruan, Malang, Madiun, Mojokerto, ini semua sudah siap ya Bapak Ibu, tinggal sisa-sisa BTS saja sedikit. Namun Pemkot Surabaya masih banyak, 857, Kediri sudah selesai, Lamongan selesai, sisa BTS saja sedikit, kemudian Tuban masih ada 59, Pacitan sudah selesai, hanya BTS 2. Ini progres 65% di daerah Kanrek 2 Surabaya, yang tentu saja ini tinggal menunggu ya penyerahan SK di daerah masing-masing. Kemudian selanjutnya adalah Kanrek 12 yang terbaru dari Kanbaru. Kita lihat di sini yang proses dan yang sudah setujui saja Bapak Ibu. Di sini untuk Provinsi Sumatera Barat, kita lihat di sini disetujui 587, masih ada sisa proses 1258, masih banyak. Kemudian Kabupaten Agam sudah ACC 183, sisa 275. Darmasraya 284, sisa 328. Kemudian sudah selesai adalah 50 kota, sudah habis semua. Kemudian Mentawai juga sudah habis semua, sisa 1 saja. Kemudian Padang Pariaman masih sisa banyak, disetujui 734, sisanya masih 347. Kemudian Pasaman masih sisa 62. Kemudian Pasaman Barat ini semua belum ada yang di ACC, masih proses ya. Kemudian pesisir selatan masih banyak sekali proses, 1000, baru 255 yang siap. Sijunjung sudah ACC 351, masih sisa 460. Solok masih sisa 11, Tanah Datar masih sisa 98, Bukit Tinggi sisa 1, Padang Panjang sisa 2, Payakumbuh sisa 163, Sawalunto sisa 1, dan Solok sisa 4. Nah, yang lainnya sudah dianggap beres. Kemudian daerah selanjutnya adalah Provinsi Kepulauan Riau. Ini belum nampak pergerakan yang berarti di Kepri ini Bapak Ibu, di mana untuk Kepri sendiri masih sisa 100 dari kemarin. Kemudian Bintan masih sisa 8, Karimun sisa 40, Anambas sisa 30, Lingga sisa 78, Natuna sisa 31, Batam sisa 190, Tanjung Pinang sisa 97. Meskipun ada pergerakan, namun masih bersisa ya, prosesnya masih berlangsung. Nambah-nambahnya pencarian SK khususnya di Kepri ini pun masih akan mencapai bulan Agustus Bapak Ibu. Informasinya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah daerah Provinsi Riau sendiri. Di sini masih juga sangat banyak, di mana Provinsi Riau masih tersisa 4.000 lebih ya. Kemudian Bengkalis masih sisa 1.000, Indragiri Hilir masih sisa 284, Hulu sisa 22, Kepulauan Meranti semuanya belum ada yang diproses, belum ada yang ACC. Pelalawan masih sisa 223, kemudian Rokan Hilir juga semua masih proses. Rokan Hulu masih sisa 47, Siak sisa 493, Dumai sisa 26, dan Pekanbaru juga sisa 26. Nah, ini Bapak Ibu update terbaru untuk tanggal 29 Juni 2023 di Kanrek 12 Pekanbaru. Demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kami sampaikan, semoga menjadi pencerahan, dan semua rekan-rekan yang sudah ACC dan Perteknya turun segera diserahkan SK dengan kontrak 5 tahun minimal. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.